Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Miss Dila selaku dosen pengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Langsung saja untuk tim klien kami yaitu kelompok 6 yang beranggotakan Jihan Nabila, Dwi Asmina, dan Sita Wulandari. Untuk kelompok kami sendiri sebagai developernya beranggotakan Nadine Fadia Supriyadi, saya sendiri Novia Sudha Wijayanti, dan Dewi Noviani dengan job desk yang ditampilkan di layar. Lanjut saja untuk latar belakangnya, masalah yang diangkat oleh tim klien kami ini yaitu calon pengantin kesulitan melihat detail paket wedding organizer karena informasi harga dan layanan tidak ditampilkan lengkap. Proses pemesanan dan penjadwalan fitting masih manual sehingga memakan waktu dan tidak efisien bagi customer maupun admin. Dan yang terakhir diperlukan sistem yang lebih praktis, transparan, dan terstruktur untuk mempercepat proses layanan. Solusi dari kami, yang pertama, membuat platform pemesanan wedding organizer berbasis web yang menampilkan paket dan harga secara jelas. Lalu yang kedua, menyediakan fitur booking online, penjadwalan fitting, pengelolaan vendor, dan laporan otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Untuk kebutuhan fungsionalnya, yang pertama autentikasi pengguna, lalu yang kedua pengelolaan paket dan vendor yang dilakukan oleh admin, pengelolaan pengguna yang dilakukan oleh admin, pengelolaan paket oleh customer, pemesanan layangan atau booking, manajemen jadwal acara, budgeting, dan laporan pada customer dan admin. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama yaitu ada performance atau kinerja, yaitu sistem dirancang memiliki waktu respon yang cepat, yaitu kurang dari 2 detik untuk halaman utama dan kurang dari 3 detik untuk proses CRUD. Sistem juga mampu menangani sekitar kurang lebih 1000 pengguna secara bersamaan dengan dukungan optimasi query, indexing database, dan caching. Selanjutnya ada security atau keamanan. Sistem menerapkan pengamanan terhadap ancaman umum seperti CSRF, SQL injection, dan XSS. Password pengguna disimpan menggunakan hashing dan session dikelola secara aman. Selain itu, sistem juga menerapkan validasi file upload serta kontrol akses berbasis peran atau RBAC. Selanjutnya ada usability atau kemudahan pengguna. So, ini udah langsung ke desainnya, Mbak. Tidak kami akan pada. Jadi, siapa yang Bisa berapa kelompok ya? Baik, di sini saya mencoba menjelaskan definisi diagram. Pada APBD ini terdapat 2 aktiviti. Yang pertama yakni aktiviti untuk pemesanan paket oleh customer. Jadi fokus utama pada aktiviti ini yakni dari awal customer memesan hingga ke submit ke sistem, sehingga paket itu pending terlebih dahulu. Pertama-tama masuk dulu ke halaman login sesuai dengan alur aktiviti diagram. Akun demo sudah disediakan pada file repository GitHub. Oke, setelah kita login, kita bisa melihat paket yang tersedia dan telah ditambahkan oleh vendor pada halaman package. Misalnya kita ingin memilih paket foto dan video sinematik, kita
kita now untuk pesan dan harus melengkapi data acara seperti waktu pelaksanaan acara, jumlah anggota yang tampil, dan lokasi acara kita. Jika pun ada request tertentu atau tambahan, bisa dimasukkan pada halaman ini. Kemudian kita konfirmasi order. Oh, tadi terus. Oke, jadi statusnya masih pending dan pembayarannya masih belum terbayar. Untuk mengubah dari status pending ke terbayarkan, kita harus membayar terlebih dahulu di menu payment PHP. Di sini kita bisa memilih paket apa yang telah kita pesan tadi dan memasukkan data yang berhubungan dengan transfer pada paket ini. Di sini juga harus memasukkan gambar bukti pengiriman dengan format harus JPG, PNG atau GIF. Kemudian baru bisa di upload bukti pembayarannya. Oke, kita masuk lagi ke menu orders, di mana status kita statusnya masih pending. Kemudian masuk ke activity diagram kedua. Di sini activity diagram ini berfungsi untuk verifikasi pembayaran oleh admin. Jadi barulah admin masuk ke dalam sistem. Seperti biasa, admin login terlebih dahulu. Saya mau tanya deh, kok apa ya, kalian semua temanya itu sama? Biasa. Konsisten. Asisten. Solid. Ini manis sama mis. Oh, ini menyesuaikan kampus. Biru. Mas cek Klinik sekali ya. Cewek solid. Solid. Solid dan spesial. Sesuai dengan activity diagram. Baru pakai satu template yang sama. Beda. Tapi nggak tahu sih. Di sini merupakan yang tadi telah dikirim oleh customer di bagian payment PHP dengan beberapa keterangan untuk memastikan kebenaran itu benar-benar ditransfer atau tidak. Juga kita bisa melihat gambar yang telah diupload. Kemudian ketika kita verifikasinya, maka pada orders, belum dibayar. Belum selesai. tanggal 9 sudah terbayar dan dikonfirmasi oleh admin. Adapun fitur-fitur yang fitur lain kita jelaskan. Bedanya yang di atas itu apa? Tanggalnya. Tanggalnya sama 9 Desember. Ini beberapa kali coba bikin paket nih. Jadi dia bingung gimana paket yang sudah sebayar gitu dulu. Oh, berarti menyusunnya ini enggak ini ya, enggak data terbaru. Ya, Enggak scanning.
fitur-fitur yang lain juga. Sudah. Ini untuk fitur untuk pemasangan paket yang untuk misalnya edit user, vendors itu belum bisa. Udah. Salam dulu guys. Hidup Abi. Oke, coba cek ke usernya dulu. Siapa usernya tadi? Jihan. Oh, Kelompok Jihan. Iya. Kelompok Jihan. Iya, saya waktu itu ingat karena ini sedikit sulit waktu itu ya. Ini dari secara keseluruhan hasilnya seperti apa, sesuai atau ada yang kurang? Tadi kami sudah coba nih, bukan dari ini, tapi kemarin sudah coba juga. Semuanya sih sudah terlengkapi semua yang ada di SKS yang mereka buat. Kalau sesuai dari permintaan kalian ada yang dikurangi? Nggak ada. Ini undangan. Undangan itu maksudnya kemarin mau nyebar nama-nama undangan. Jadi pas yang ada yang pas kita review list yang pertama kali finalis, mereka tuh ada membuat undangan list, sedangkan kami tidak meminta itu. Oke, ya. Ini dulu, berarti ke Dewi. Dewi, karena Dewi ini menyusun fitur utama dan kebutuhan non fungsional. Saya baca di sini berdasarkan job desk ya, bahwa Dewi menuliskan deskripsi fitur utama secara runtut. Nah, sekarang yang mau saya tanya itu dasar kamu menuliskan fitur-fitur ini itu berdasarkan apa? Runtutnya itu maksudnya runtut seperti apa? Apakah runtut 1, 2, 3, 4, 5 atau apa? Berdasarkan apa urutannya? Kami mengikuti hasil dokumen SRS-nya. Maksudnya tuh dari tim usernya gitu kan. Jadi kami susun berurutan. Berarti nggak ada pertimbangan ininya apa sih, prioritas pekerjaan, fitur apa yang harus dikejar atau apa? Ini Oke, next saya ke Novi dulu. Ke Novi, saya ke diagram dan membuat SRS. Oh, berarti sama ya kayak Dewi. Lebih fokusnya kalau saya di bagian bab 1, 2, 3, dan 6. Kalau Dewi kan di bab fungsional 4 dan 5. 1, 2, bab 6. Bab 6 itu dokumentasi ya. Desain UI sama arsitektur sistem. Oke. Nah, menurut Dewi ada berapa UML yang kamu buat dan fungsinya masing-masing itu untuk apa dibuat? Ya, kamu ngerti. Bagaimana yang diagram sudah? Ya. Ada berapa UML yang kamu buat untuk proyek ini, kan? Nah, dari masing-masing UML yang kamu buat itu fungsinya apa dan apa ya kegunaan dari UML itu secara nyata ke bagian implementasinya itu apa ininya, efeknya? Semuanya Semuanya kan UML-nya ada berapa?
Oh iya. Baik. Tapi cuma arsitektur sistem. Ya. Selebihnya siapa? Oh tapi Novi nggak tanya sama Nadif. Novi tahu nggak? UML apa aja yang dibuat oleh Nadif? Kan kamu yang menyusun SRS-nya. Udah tanya semua. Oke, nah sekarang berdasarkan mata kuliah yang udah kita pelajari FPL ini, ya kan, ada berapa jenis UML yang Dewi ketahui? Novi. Nah, sekarang ke Dewi lagi. Menurut Dewi, apa yang Dewi ketahui tentang ERD? Fungsinya buat apa sih sebenarnya? Kalau misal kita nggak bikin ERD, itu ngaruhnya ke apa? Kalau kita nggak bikin ERD ya guys, itu ngaruhnya ke database guys. Ya, saya ngaruhnya itu yang seperti apa? Database-nya tidak berjalan sesuai keinginan. Nadif, kita ke Nadif. Nah, Nadif ini kan secara keseluruhan yang bikin sistemnya ya, Nadif. Coba tadi yang kebutuhan fungsional itu Dewi, kan? Nah, yang kebutuhan non fungsional itu Dewi. Coba Dewi sebutin satu kebutuhan non fungsional yang kamu tulis berdasarkan hasil wawancara dengan user kamu, ya kan? Dan itu udah diterapi nggak oleh Nadif sebagai programmernya? Bagian performance kinerja yang respon time itu kan kurang dari 2 detik. Untuk halaman utamanya sama kurang dari 3 detik untuk proses CRO. Kemudian security, ya enggak? Itu kamu tulis bahwa password hashing plus session aman, proteksi SQL injection. Nah, sekarang coba Nadif demokan bikin akun baru. Ada validasi apa aja yang Nadif terapkan di metodologi login, di metode login?
tidak mencoba? Mana? Memang terlewat atau gimana? Atau nih bagian analisis sistemnya berarti tidak melakukan verifikasi ya? Password ada sih. Iya, lewat. Terakhir nanti coba kamu jelasin bagian session login itu maksudnya kayak gimana? Dari program. Boleh dari program, dari yang kamu ketahui juga boleh. Itu untuk menyimpan data user ke server. Pengaruhnya ya memang dia nyimpan Oh, data. kalau ngaruhnya itu Nanti gimana? misalnya dia sudah login dan keluar akses lagi bagian itu, dia perlu login lagi. Jadi data sudah tersimpan. Coba kita buktikan, berarti kamu harus login dulu, terus close browsernya, kamu masuk lagi linknya, nah itu artinya harus tetap masuk. Iya, harusnya gitu. Ya kan? Nah, coba, udah dicoba belum? User udah nyoba? User udah nyoba belum? Sudah.